Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hasan rahimakumullah. Sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang masuk golongan 10 orang yang dijanjikan masuk surga berikutnya adalah Sa'id bin Zaid. Dirinya dikenal sebagai orang yang lurus, bahkan sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sa'id bin Zaid tidak pernah menyembah berhala, tidak juga memakan sembelihan yang disembelih atas nama berhala, karena dirinya menganut agama Ibrahim. Tidak heran ketika Nabi Muhammad menyatakan kenabiannya, Sa'id bin Zaid termasuk orang awal yang beriman dan memeluk agama Islam. Sa'id bin Zaid memeluk Islam bersama istrinya Fatimah binti Al-Khattab yang merupakan adik dari sahabat Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid bersama istrinya masuk Islam lebih dulu dibanding sahabat Umar bin Khattab. Dan keislaman Umar bin Khattab tidak bisa dilepaskan dari peran keduanya. Di mana ketika Umar diberitahu bahwa adik perempuan beserta suaminya telah masuk Islam, Umar sangat marah. Kemudian Umar mendatangi rumah adiknya dengan maksud memaksanya untuk kembali ke agama nenek moyang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Umar hingga akhirnya sahabat Umar masuk Islam. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dikenal sebagai orang yang lantang meneriakkan kebenaran, suka mendermakan harta, gigih menahan dan memerangi hawa nafsunya, tidak takut celaan orang yang mencela selama dirinya berada di jalan Allah. Dirinya tidak menyukai jabatan, mengekang nafsu dan menyembunyikan diri dari persaingan duniawi. Dirinya termasuk sahabat Nabi yang miskin jabatan dan status duniawi tetapi kaya akan ibadah, dan doanya sangat mudah untuk diijabah. Sahabat Hasan rahimakumullah, saat terjadi konflik politik di zaman kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para pemimpin Kufah yang berseberangan dengan Imam Ali mengumpulkan para khatib untuk mencela Imam Ali. Sahabat Sa'id bin Zaid adalah salah satu orang yang dengan lantang menentang hal tersebut. Karena bagi beliau, para sahabat yang dekat dengan Nabi adalah orang-orang yang lebih baik daripada orang lainnya. Dikisahkan pada suatu ketika, Sa'id bin Zaid dihadapkan kepada Mughirah bin Syu'bah yang saat itu menjabat sebagai pemimpin di Kufah. Sa'id bin Zaid disuruh untuk mencela sahabat Ali bin Abi Thalib. Dengan tegas, Sa'id bin Zaid menolaknya. Beliau kembali mengingatkan bahwa sahabat Ali adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga. Tidaklah pantas bagi orang-orang untuk mencela ahli surga. Beliau juga berkata bahwa sesungguhnya orang yang bersama Rasulullah SAW pada suatu peristiwa hingga wajahnya berdebu itu lebih utama dari amal kalian, walaupun umur kalian dipanjangkan seperti umurnya Nabi Nuh alaihi salam. Hal tersebut menegaskan bahwa sahabat-sahabat terdekat Nabi adalah orang-orang terpilih dan lebih utama daripada orang-orang lainnya. Sahabat Hasan rahimakumullah, bahwa doanya orang yang teraniaya itu dikabulkan. Dikisahkan pada suatu ketika, ada seorang wanita bernama Arwa binti Uwais. Arwa binti Uwais adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Sa'id bin Zaid. Wanita tersebut menuduh Sa'id bin Zaid telah mengambil tanahnya. Ketika Sa'id bin Zaid ditanya tentang tuduhan Arwah binti Uwais kepada dirinya, Sa'id berkata, "Bagaimana saya mendoliminya? Sedangkan saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan dolim, maka tanah itu akan dikalungkan padanya hingga 7 lapis bumi."
Kemudian Said berdoa, "Ya Allah, seandainya wanita itu berdusta, maka jangan matikan ia hingga ia buta, dan jadikanlah sumurnya sebagai kuburannya sendiri." Dikisahkan, beberapa saat setelah itu terjadilah banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga nampaklah tanda perbatasan tanah yang diperselisihkan, dan menjadi jelas jika Said berada pada kebenaran. Setelah kejadian itu, diceritakan bahwa sang wanita menjadi buta, dan saat dirinya berjalan, ia terperosok dalam lubang di tanahnya sendiri hingga sang wanita meninggal. Sungguh sebuah peringatan, janganlah kita berbuat zalim kepada seseorang. Karena doanya orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak ada penghalang. Sahabat Hasanah rahimakumullah, tidak banyak riwayat yang menceritakan kisah tentang sahabat Said bin Zaid, karena beliau memang menyembunyikan diri dari persaingan duniawi. Beliau hanya memperkaya ibadah dan mendalami ilmu sifat. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita sahabat Said bin Zaid. Tidak perlu terkenal di dunia, karena kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan amal-amal dan ketakwaan kita. Para sahabat Nabi adalah tauladan bagi kita. Banyak dari mereka adalah golongan saudagar sukses yang kaya raya. Banyak pula yang menjadi pemimpin yang tidak lepas dari intrik politik. Namun ada juga para sahabat Nabi dari golongan orang-orang yang miskin akan harta juga kekuasaan duniawi. Ada juga sahabat Nabi yang memilih untuk menyendiri. Mereka adalah para orang-orang pemberani di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Jangankan harta benda, nyawa pun rela mereka berikan demi membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka semua sadar, kebenaran sejati hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika Rasulullah meninggal, mereka hanya melaksanakan apa yang menjadi warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman mereka masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.